Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kami ada di hadirat-Mu bersama-sama dengan umat-Mu yang terus belajar mengasihi Tuhan. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat dan ini sudah di akhir zaman ya Tuhan. Dan firman-Mu berkata ketika kami ada di akhir zaman ini ada banyak muncul pengejek-pengejek yang membuat kami bimbang, kami ragu-ragu. Tetapi hari ini kami belajar kepada firman Tuhan untuk kami meneguhkan iman kami. Sekalipun kami saat ini hidup di tengah-tengah akhir zaman dan di sekitar kami ada muncul banyak pengejek-mengejek karena iman kami kepada Tuhan. Sebabnya urapi kami, tolong kami sehingga kami terus teguh dalam iman kami kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak orang yang mengejek kami, ada banyak orang yang mengejek karena kami memiliki Yesus yang dahsyat, tapi kami tetap teguh dalam iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Amin. Shalom. Senang berjumpa dengan kasih Tuhan. Dan saya harapkan kita terus beribadah di tengah-tengah situasi apapun. Nah, hari ini saya rindu merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan saudara dengan satu tema yang cukup menarik, yaitu meneguhkan iman. Itu sebabnya kita buka kitab kita dari Yudas pasal yang pertama. Yudas hanya satu pasal. Yudas pasal yang pertama ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicamarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Sejauh itu membaca firman Tuhan buat kita, Alkitab yang berkata, yang berbahagia adalah setiap saudara-saudara yang terus menerima firman Tuhan.
merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, saudara setuju atau tidak setuju bahwa hari, keadaan, masa di mana kita hidup sekarang ini adalah sudah di akhir zaman. Salah satu tanda bahwa kita sedang hidup di akhir zaman adalah banyaknya muncul pengejek-pengejek yang hidupnya dikuasai oleh keinginannya sendiri. Bahkan begini, mereka hidup tanpa Roh Kudus. Nah, salah satu tanda bahwa kita sedang hidup dalam akhir zaman adalah munculnya pengejek-pengejek ini. Nah, saudara kasih Tuhan, sekalipun kita hidup di keadaan masa yang penuh dengan pengejek-pengejek atau akhir zaman, Alkitab berkata kita harus meneguhkan iman kita. Sebab begini, kalau kita tidak teguh iman kita, tidak teguhkan iman kita bisa collapse, iman kita bisa down, dan Alkitab berkata, orang yang tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kekasih Tuhan, dalam segala keadaan apapun, harus kita tetap meneguhkan iman kita. Karena dengan iman itulah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena dengan iman itulah kita bisa mengalami perkenanan di hadapan Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang meneguhkan iman kita. Saudara, justru dalam keadaan hari-hari ini kita harus teguhkan iman kita. Kita harus bangun iman kita sehingga dari hari ke hari pondasi iman kita tidak kuat, tidak bimbang. Pondasi iman kita tidak terombang-ambing, tetapi pondasi iman kita tetap kuat dan kokoh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudara, dari pembacaan tadi ternyata ada dua cara meneguhkan iman kita. Saya sebut itu adalah cara pertama adalah membangun ke dalam dan membangun keluar. Nah, tapi hari ini adalah yang mau saya bagikan adalah meneguhkan iman, membangun keluar. Nah, di Alkitab tadi berkata, meneguhkan iman tercatat di dalam ayat 20 dan di ayat 21. Dia berkata begini, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Dan peliharalah dirimu di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, saya menyebut ini adalah meneguhkan iman atau membangun iman ke dalam. Tetapi yang mau kita renungkan pada saat ini adalah meneguhkan iman atau membangun iman dengan cara keluar. Lalu bagaimana kekasih Tuhan meneguhkan iman dengan cara keluar? Ada 3 cara membangun iman dengan cara keluar. Yang pertama adalah di ayat yang ke-22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Nah, saudara, saya mau ingat lagi begini. Meneguhkan iman di akhir zaman ini, di tengah-tengah sekeliling kita ada banyak muncul pengejek-pengejek karena iman kita. Ada cara meneguhkan iman, membangun iman itu ke dalam. Yaitu membangun iman di atas dasar yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Dan yang kedua, terus menanti-nantikan itu dalam kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama ini adalah membangun ke dalam. Tapi yang selanjutnya adalah begini. Ada kita meneguhkan iman itu membangun dengan cara keluar. Jadi tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi ketika kita juga berimpak kepada orang lain, ketika kita berdampak kepada orang lain,
itu juga membangun atau meneguhkan iman kita. Nah, cara yang pertama ya adalah memiliki belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Memiliki belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Cara yang pertama untuk meneguhkan iman kita adalah, saudara setuju atau tidak setuju, harus kita memiliki belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Garis bawahi kata ragu-ragu. Saudara disadari atau tidak disadari, hari-hari ini ada banyak orang yang ragu-ragu. Mengapa? Karena banyaknya ajaran-ajaran yang menyeleweng. Karena banyaknya ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena banyaknya ajaran-ajaran yang sebetulnya tidak sesuai dengan kebenaran. Sehingga mereka begini bertanya-tanya, mana yang benar? Yang inikah atau yang itu? Mana sebetulnya yang disebut kebenaran? Yang kata si anukah atau kata si ini? Nah, saudara, mungkin juga saudara sudah percaya kepada Tuhan, tapi masih ragu-ragu. Ragu-ragu tentang keselamatannya. Ragu-ragu tentang Tuhan. Ragu-ragu tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Saudara, kalau saya dan saudara bertumbuh dalam iman, meneguhkan iman kita di tengah-tengah kesesakan-kesesakan ini, saudara dan saya harus memiliki belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kepada mereka yang curiga. Kepada mereka yang juga mulai tawar hati. Di sekeliling kita, di tempat-tempat komunitas kita, bahkan tempat-tempat pekerjaan kita, ada banyak orang yang ragu-ragu. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan sesuatu yang benar tentang jalan hidupnya. Nah, justru kepada orang-orang seperti ini, saudara-saudara harus memiliki belas kasihan. Harus mengasihi mereka. Saudara kalau bertumbuh dengan iman, saudara kalau mau mengalami pertambahan iman dalam Tuhan, mari lihat sekelilingmu. Temukan mereka yang ragu-ragu. Kuatkan mereka. Jangkau mereka. Layani mereka. Doakan mereka. Tuntun mereka kepada jalan-jalan dari Tuhan. Orang yang ragu-ragu ini, bisa saja itu sudah percaya kepada Tuhan. Bisa saja juga mereka hampir mau di jalan keselamatan itu. Tapi karena melihat keadaan-keadaan, melihat pengalaman-pengalaman yang dialaminya, mereka ragu-ragu dan bertanya-tanya. Tapi justru orang seperti ini harus kita memiliki belas kasihan, harus rangkul, harus tuntun mereka, doakan mereka. Supaya apa? Roh mereka, hati mereka diteguhkan kepada jalan kebenaran daripada Tuhan. Jadi cara yang pertama meneguhkan iman kita keluar adalah memiliki belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Yang kedua adalah, dia selanjutnya berkata begini, ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Wow. Yang kedua, cara meneguhkan iman kita keluar adalah menyelamatkan mereka seperti begini. Merampas mereka dari api. Nah, ternyata ada kelompok yang ragu-ragu. Ada juga kelompok nih yang hampir-hampir binasa. Alkitab mereka belum ada mereka dihakimi, tetapi mereka sudah hampir masuk kepada kebinasaan itu. Hampir mereka masuk, artinya tinggal selangkah lagi, sudah sangat-sangat dekat. Nah, orang-orang seperti ini kita harus selamatkan. Orang-orang yang seperti ini sekeliling kita banyak kekasih Tuhan. Dan kita harus selamatkan itu. Saudara bertanya, saya tidak punya modal apa-apa.
Saya ini tidak paham berbicara. Saya ini tidak cakap dengan apa. Ini adalah perintah buat saya dan saudara. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan. Ini adalah perintah buat saya dan saudara. Selamatkan mereka. Sama seperti merampas mereka dari api. Saudara kasih Tuhan, orang-orang seperti ini adalah mereka yang sudah bebal hatinya. Mereka yang tidak mau mengerti lagi tentang kebenaran. Tetapi Alkitab, kemungkinan untuk mereka diselamatkan, peluangnya masih besar. Kemungkinan mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, itu peluangnya masih ada. Itu sebabnya Alkitab bernyawa alasan, selamatkan mereka. Sama seperti kita menyelamatkan mereka, merampas mereka dari api. Saudara, dibutuhkan hati yang berbelas kasihan. Dibutuhkan lagi pengorbanan yang lebih lagi kepada orang-orang seperti ini. Itu sebabnya saya mau katakan begini. Ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau bekerja dalam panggilan Tuhan, mari berikan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Jangan setengah-setengah, tapi semuanya untuk Tuhan. Saya mau bertanya buat kita semua, bahwa saudara, untuk menyelamatkan orang-orang model seperti ini. Mereka itu hampir-hampir binasa. Mereka itu hampir-hampir mengalami kebinasaan yang kekal. Tetapi Alkitab berkata, selamatkan mereka. Karena kenapa? Anugerah Tuhan, pintu anugerah Tuhan masih ada buat mereka. Karena kenapa? Anugerah Tuhan masih ada untuk mereka nikmati. Persoalannya adalah bahwa saya dan saudara, kalau saudara mau melayani orang-orang seperti ini dan berkata, Tuhan ini aku, engkau sedang membangun imanmu, engkau sedang meneguhkan imanmu. Dan lihat, kalau saudara dan saya terus membangun iman kita, meneguhkan iman kita, maka engkau adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang bekerja di siang hari. Suatu waktu nanti engkau akan mendapat kemuliaan daripada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, selanjutnya berkata begini. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah akan mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Yang ketiga kasih Tuhan adalah waspada. Nah, ternyata begini kasih Tuhan. Alkitab mencatat orang-orang model seperti tadi yang ragu-ragu. Mereka yang hampir-hampir binasa. Karena kejahatan, karena kebebalan hatinya, karena ketegar-tengkukan hatinya. Saudara, Alkitab berkata begini, harus waspada dengan orang-orang seperti ini. Seringkali yang salah begini, ketika kita tahu seseorang itu jauh dari Tuhan, ketika kita tahu seseorang itu menyimpang dari kebenaran, yang terjadi adalah begini, kita sering menghindar. Udahlah, hatinya sudah tegar, hatinya sudah bengkok, hatinya, kepalanya sudah kepala batu. Udahlah, terserah dialah. Nah, seringkali kita berkata begini. Tetapi begini kasih Tuhan, Alkitab yang ketiga berkata begini, waspada. Artinya begini kasih Tuhan, kalau kita menemukan orang-orang model seperti ini, dia ragu-ragu tentang Tuhan, ragu-ragu tentang keselamatannya, ragu-ragu tentang hidup yang kekal. Bahkan mereka sudah ada hampir-hampir dibinasakan. Saudara, kalau kita melihat berkat ini harus kita selamatkan. Itu artinya begini, kita pasti akan bersentuhan dengan mereka. Kita mungkin harus berkomunikasi dengan mereka. Tetapi begini, waspada. Sebab apa? Ketika saya dan saudara melayani orang-orang semodel seperti ini, waspada. Supaya apa?
supaya kita tidak ikut-ikutan seperti mereka, supaya mereka daya tarik mereka menarik kita masuk kepada dunia mereka. Maka itu sebenarnya waspada. Supaya apa? Ketika kita melayani mereka dengan sungguh-sungguh, ketika kita melayani mereka dengan hati yang berbelas kasihan, kita tidak ikut-ikutan dengan jalan mereka. Kita tidak terkontaminasi dengan semua cara pandang mereka, dengan perbuatan mereka. Alkitab berkata begini, yang kita benci adalah bukan orangnya, tetapi yang kita benci adalah jubahnya. Yang kita benci adalah pakaian mereka yang tercemar karena keinginan-keinginan dosa. Saudara, yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Yang kita benci adalah pekerjaannya. Itu artinya kalau kita benci, kita mau tidak ikut-ikutan dengan semua pekerjaan mereka, dengan semua tabiat mereka. Maka itu sebenarnya kita waspada. Ternyata kalau kita waspada dengan orang-orang model seperti ini, maka kita sedang membangun iman kita, sedang meneguhkan iman kita. Untuk kita mempersiapkan kita terus menanti-nantikan Yesus datang yang kedua kali. Nah, kekasih Tuhan, ternyata meneguhkan iman itu juga adalah waspada. Supaya apa? Supaya kita tidak terkontaminasi dengan pakaian-pakaian yang tercemar dari orang-orang yang ragu-ragu, bahkan dari orang-orang yang hampir-hampir binasa. Baik kasih Tuhan, saya akan simpulkan renungan kita pada hari ini. Saudara, zaman ini adalah sudah zaman akhir zaman. Sudah akhir zaman. Dan salah satu tanda ini akhir zaman adalah ada banyak muncul pengejek-pengejek di sekeliling kita. Mengejek kita karena iman kita, mengejek kita karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi begini kasih Tuhan, ketika ada muncul pengejek-pengejek, tampil pengejek-pengejek, saudara dan saya tidak ada pilihan. Kita harus terus meneguhkan iman kita, membangun iman kita, sambil menanti-nantikan datangnya Yesus kali yang kedua untuk menjemput kita di awan kemuliaan. Nah, dari ayat ini ada dua cara membangun. Yaitu ada cara membangun ke dalam dan cara membangun keluar. Tetapi yang mau kita renungkan hari ini adalah membangunnya keluar. Yang pertama tadi adalah miliki belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Dengarkan baik, saudara kasih oleh Tuhan. Tidak hanya pendeta, tidak hanya full time, tidak hanya pelayan yang harus memiliki belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Tapi semua kita tanpa terkecuali. Ketika kita berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita berkata, aku adalah anak Tuhan. Ketika kita berkata, aku adalah murid Kristus. Maka kita bersama-sama yang harus memiliki belas kasihan kepada orang yang ragu-ragu ini. Yang kedua adalah selamatkan mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang hampir-hampir binasa. Tadi Alkitab berkata begini, selamatkan mereka dengan cara merampas dari api. Oh, saya tahu ini bukan pekerjaan yang ringan. Saya tahu ini bukan pelayanan yang ringan. Tapi saya percaya, kalau kita mau meneguhkan iman kita di hari-hari ini, semua kita tanpa terkecuali harus menyelamatkan mereka. Yang terakhir, ketiga, bagaimana cara meneguhkan iman kita di tengah-tengah zaman yang penuh dengan tantangan ini. Yang tetap waspada. Supaya apa? Kita tidak terkontaminasi dengan semua jubah, dengan semua pakaian-pakaian. Kita benci semua perbuatannya, tidak benci semua perlakuannya. Tetapi pribadi orang itu harus kita cintai, harus kita kasihi. Karena Tuhan mau mereka harus diselamatkan. Percayalah, apapun sekeras-kerasnya seseorang, apapun sebejat-bejaknya seseorang, apapun sejahat-jahatnya seseorang, percaya di zaman anugerah ini masih ada kesempatan untuk dia diselamatkan, untuk dia meroleh pintu anugerah keselamatan daripada Tuhan. Yang penting adalah mau saudara saya untuk pergi
melayani orang-orang seperti ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari hari-hari ini adalah kami sedang di akhir zaman sambil menanti-nantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Dari firman-Mu hari ini Engkau mengajar kami Tuhan, untuk kami terus membangun iman kami, meneguhkan iman kami, sambil menanti-nantikan Engkau kali yang kedua untuk menjemput kami sebagai gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami melihat dari firman-Mu Tuhan, ada cara untuk membangunkan iman kami. Ada cara ke dalam dan ada cara keluar. Dan cara keluar ini Engkau mengajar kami supaya kami memiliki belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Di sekitar kami, di sekeliling kami ada banyak orang yang ragu-ragu Tuhan. Mereka ragu-ragu karena mendengar ajaran sana, ajaran dari sini. Mereka mendengar karena mendengar. Mereka ragu-ragu karena belum ada ketidakpastian dalam hati mereka. Itu sebabnya Engkau sudah menetapkan kami. Engkau sudah menetapkan kami. Tolong kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami. Bawa kami untuk melayani orang-orang seperti ini ya Tuhan. Dan kedua juga Tuhan, meneguhkan iman itu adalah menyelamatkan, merampas mereka dari seperti dari api ya Tuhan Yesus. Kami tahu pekerjaan ini tidak mudah. Kami tahu pekerjaan ini tidak gampang ya Tuhan. Itu sebabnya urapi kami semua tanpa terkecuali. Sehingga Tuhan Yesus, haleluya, siapapun mereka Tuhan, yang hampir-hampir binasa itu Tuhan. Oh Tuhan, pakai kami sehingga mereka juga mengalami kasih anugerah Tuhan. Mengalami jalan keselamatan daripada Tuhan. Engkau juga mengajar kami ketiga Tuhan, supaya kami tetap waspada kepada orang-orang, kepada pakaian-pakaian mereka, kepada perbuatan-perbuatan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ketika kami melayani orang-orang seperti ini, yang ragu-ragu, bahkan mereka yang hampir-hampir dibinasakan itu Tuhan. Kuatkan kami, supaya kami juga tidak terkontaminasi dengan semua perbuatan mereka. Supaya kami juga tidak terkontaminasi dengan semua jalan-jalan mereka. Sambil kami melayani mereka, kami tetap di jalan yang benar. Kami tetap ada di jalan-jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Siapapun kami, pakai kami di akhir zaman ini. Untuk kami terus melayani jiwa-jiwa. Karena di luar sana ada masih banyak jiwa-jiwa yang menanti-nantikan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Yang mau melayani orang-orang yang ragu-ragu dan mau merampas mereka dari bara api, katakan bersama amin. Haleluya. Baik, kasih Tuhan, saya jemput kembali, kita bangkit berdiri. Kita akan sudah ibadah hari ini. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur karena Kau sudah menolong kami, menuntun kami sepanjang ibadah ini. Dan kami percaya ibadah kami selanjutnya Tuhan tolong, Tuhan lawat, karena Kau Tuhan yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan sebentar karena anak-anak-Mu akan kembali ke aktivitas seperti biasa. Ada mungkin mereka yang akan istirahat karena baru balik dari pekerjaan. Atau juga malam ini ada mereka yang menyambung pekerjaan mereka. Tuhan, aku berdoa terus memberkati, menguatkan, menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri penghiburan dan sukacita yang melimpah-limpah. Dan aku berkata ke semua umat-Mu, dari hari ke hari berkemenangan dan hidup terus dalam meneguhkan iman, sambil terus membangun diri sendiri dan melayani orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kasih Tuhan, arahkanlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan Yesus adalah sumber berkat buat kita. Dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Biar janji Tuhan dalam Ulangan 28:1-15 terjadi dalam kehidupanmu yang berkata, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati adonan-adonanmu, dan Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati engkau di saat di kota, bahkan engkau saat di ladang. Dan janji Tuhan buat engkau dan saya adalah Tuhan akan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Nasibmu tetap naik dan bukan turun, karena engkau adalah milik kepunyaan Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat-berkatnya atasmu, baik dalam pekerjaanmu, dalam pribadimu, dalam rumah tanggamu, bahkan dalam segala hal. Dan janjinya buat saya dan saudara adalah apa yang kita buat dengan tangan kita ini, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam pelayanan, dalam studi, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Pulalah bala berkat dalam anugerah Bapa yang melimpah-limpah, cita kasih dari Tuhan Yesus Kristus, sampai surga masing Roh Kudus yang menyertai, menolong, menuntun, memberkati kita, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Umat Tuhan sahabat berkat Tuhan dan katakan bersama, amin.